Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, yaitu di mana untuk desain topologi logik kita akan mencoba menerapkan implementasi tentang subnetting. Sebagai acuan dalam penyelesaian praktikum, ya demonstrasi tutorial kali ini menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa media serta aplikasi untuk memudahkan visualisasinya, yaitu menggunakan aplikasi Subnet Calculator yang saya rancang sendiri. Kita akan coba jalankan aplikasi Subnet Calculatornya. Baik, sambil menunggu aplikasi tersebut berjalan, maka di sini kita akan coba bahas untuk studi kasusnya. Studi kasus di sini yaitu kita diberikan suatu alamat jaringan, yaitu 192.168.00/24. Di sini kita sebagai administrator jaringan, sebagai technical support, bagaimana cara mengimplementasikan topologi logik pada jaringan tersebut, dengan cara yaitu di sini membagi alamat jaringan tersebut, yaitu 192.168.00/24 menjadi 5 buah jaringan. Jadi ukurannya kita akan coba perkecil. Jadi 192.168.00/24 kita pecah menjadi 5 buah jaringan, atau kita pecah menjadi 5 buah subnet. Nah, di mana di dalam topologi kita diharuskan untuk menyusun 2 buah router, di mana masing-masing router terdapat 2 buah network. Maka router tersebut minimal terdapat 3 interface, ya, 2 interface untuk menuju ke host untuk masing-masing LAN, 1 interface-nya lagi yaitu untuk menghubungkan ke router tetangga. Baik, kita akan mencoba terlebih dahulu visualisasinya. Untuk perhitungannya nanti kita akan coba demokan menggunakan aplikasi Subnet Calculator ini, bentuk aplikasinya. Nah, yang pertama yaitu untuk memudahkan pemahaman, kita akan mencoba menyisipkan terlebih dahulu topologi logik dengan menyertakan keseluruhan perangkat yang harus tersedia di workspace kita. Yang pertama yaitu di sini 2 buah router. Oke. Jadi di sini kita akan coba hitung 2 buah router. Masing-masing router terdiri dari 2 buah network. Nah, jadi routernya minimal 2 ke 1 masing-masing perangkat akhir, yang satunya lagi terhubung ke 1 router lagi. Jadi mekanismenya router tersebut, 2 router terhubung satu dengan lainnya. Maka di sini kita akan coba gunakan router dengan tipe generic. Oke. Kita coba klik. Setelah itu karena di sini routernya generik, kita coba klik. Ya, ini slotnya masih kosong. Oke, kita matikan dulu. Oke, kita masukkan slotnya untuk untuk gigabit Ethernet. 1 2 terus 3, kita nyalakan sambil menunggu prosesnya. Oke, yang akan kita pergunakan yaitu 3 buah slot yang nantinya dipakai untuk port fast Ethernet atau Ethernet yang nanti mendukung atau mensupport perangkat akhir yang biasa kita pergunakan. Oke, kita lihat ke bagian config. Oke, yang akan kita pergunakan yaitu port gigabit Ethernet 1, 2, 3. Oke, untuk menyingkat waktu, maka di sini kita akan coba copy. Terus setelah itu kita paste. Oke, kita berikan nama. Misalkan untuk ini router 2, ini router 1. Kita buat terlebih dahulu topologinya sesuai dengan soal. Oke,
Kita hubungkan terlebih dahulu routernya. Oke, untuk koneksinya kita menggunakan cross. Oke, kita pilih yang giga. Oke, giga. Nah, linknya kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, linknya kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, linknya sudah menyala. Berarti baru ada satu jalur atau network yang pertama. Kita berikan keterangan network 1. Ya, karena di sini keterangannya kita akan mencoba membuat 5 buah jaringan dari jaringan tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan 2 perangkat, 1, 2. Nah, kita ulangi lagi 1, 2. Jadi kita buat 5 buah network. Ini network yang kedua, network 2. Terus kita ulangi lagi, ini network 3. Terus network 4. Dan terakhir yaitu ini network 5. Nah, baik. Oke, seperti ini. Setelah itu kita sambung dengan kabel cross ya ke masing-masing interface router yang mendukung. Ya, 1. Oke, 2. Nah, tugas kita kali ini hanya sekedar mendesain jaringannya. Bagaimana cara mengimplementasikan subnetting pada topologi tersebut. Kita aktifkan semuanya interface-nya pada masing-masing router. Oke. Nah, baik. Berikutnya kita masukkan lagi. Mohon maaf untuk router. Ya, kita aktifkan saja semua interface-nya yang terhubung ke perangkat akhir. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu gambaran nyata bahwa di dalam soal kita sudah memenuhi topologinya. Di soal tersebut kita bisa melihat, kita bisa mencermati, kita membutuhkan satu alamat jaringan yaitu 192.168.00/24, di mana kita pecah menjadi 5 network dengan 2 buah router. Nah, kita lihat di sini ada 2 buah router. Masing-masing router terdapat 2 interface, yaitu untuk satu interface untuk network 23 dan untuk router yang tetangganya yaitu 2 interface juga, yaitu di mana masing-masing interface untuk network 45. Keseluruhan yaitu ada 5 buah network atau 5 buah jaringan. Nah, tugas kita yaitu membreakdown atau memecah alamat jaringan yang ada di sini. Kita pecah menjadi beberapa subnet. Nah, caranya yaitu yang pertama untuk memvisualisasikan. Di sini kita menggunakan aplikasi namanya Subnet Calculator. Kita masukkan saja alamat jaringannya 192.168.00. Di sini keterangannya 24. 24 di sini yaitu sebelum kita coba pecah. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan 192.168.00 itu alamat IP-nya atau alamat jaringannya. Di sini kita lihat alamat jaringannya 192.168.00/24. 24 itu apa? 24 itu subnet masknya atau jumlah bitnya yang bernilai 1. Kita bisa lihat angka yang bernilai 1, kita lihat di sini jumlahnya ada 24. Nah, sedangkan ketika kita pecah berarti kita akan menambahkan jumlah angka 1 karena yang bernilai bit jaringan itu yang bernilai 1, sedangkan yang bernilai 0 yaitu bit host. Kita coba lihat di sini kapasitas host yang tersedia yaitu 254. Sehingga apabila kita pecah menjadi beberapa jaringan atau menjadi beberapa subnet, berarti harusnya host tersebut akan semakin kecil. Nah, di sini kita akan coba pecah, kita masukkan, kita tambahkan 1 menjadi 25. Nah, ketika kita tambahkan 1, berarti jumlah jaringannya
Karena di sini angkanya 1, kita lihat nilai host yang tersedia itu 126. Kita membutuhkan 5 buah subnet. Nah, apakah ketika kita nambahkan 1 itu cukup? Kita coba cek di sini, klik ekspor. Oke, kita oke. Ya, kita klik clear dulu. Ya, ekspor lagi. Nah, di sini 192.168.00. Nah, ketika kita klik ekspor, seharusnya bisa mengenerate atau bisa menghasilkan 4. Padahal di sini keterangannya nomornya 12. Hanya menghasilkan 2 pecahan jaringan dari 192.168.00. Nah, ke bawah untuk nomor 3 ini sudah beda. Jadi tugas kita yaitu memecah angka ini 192.168.0 menjadi 4 buah jaringan. Jadi 3 angka yang pertama itu masih sama. Nah, maka penambahan 1 bit saja tidak cukup untuk menghasilkan 5 buah jaringan. Nah, maka rumus yang bisa kita pakai yaitu untuk mengimplementasikan kalkulator subnet yang ada di sini, yaitu dengan cara bit yang kita tambahkan kita pangkatkan. Jadi 24 kita butuh 5 buah jaringan. Kalau kita tambahkan 1 berarti 2 pangkat 1, berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Kalau kita mau tambahkan, kita tambahkan lagi, coba 26. Dari 24 ke 26 berarti kita menambahkan 2. Kita klik ekspor. Kita lihat ada berapa. Oke. Setelah kita tambahkan, ternyata hanya bisa mengenerate 4 buah jaringan. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Hanya menjerat 4 buah jaringan. 1, 2, 3, 4. Maka penambahan 2 tidak cukup. Maka kita tambahkan 1 lagi. Kita tambahkan 1 lagi, 26-nya kita tambahkan 1 menjadi 27. Oke, kita klik ekspor. Oke. Dari 24 ke 27 berarti kita menambahkan 3 bit. Berarti 2 pangkat 3 yaitu ada 8 subnet yang tercipta. Kita bisa lihat di sini rumus dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 8 subnet. Berarti dari nomor 1 sampai dengan 8 3 angka yaitu 192.168.0 pasti semuanya akan sama. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, 192.168.00 ya, sampai dengan 192.168.0224. Berarti rumus yang kita bisa pakai yaitu dari alamat jaringan 192.168.00/24 ketemunya yaitu 192.168.00/27. Nah, inilah temuan hasil dari subnet kalkulator. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angkanya yaitu 3 bit kita tambahkan. Yang tadinya subnet masknya ketika 24 yaitu 255 255 2550, kita tambahkan menjadi 27, kita subnet menjadi 255 255 255 dan 224. Nah, angka tersebut akan kita coba masukkan di dalam satu topologi dengan mengacu yang ada di dalam subnet kalkulator. Kita coba masukkan angka yang pertama yaitu 192.168.00. Kelipatannya kita lihat di sini yaitu kelipatannya 32. Oke, kita akan coba masukkan. Oke, untuk yang pertama di sini network yang pertama 192.168.00. Terus untuk yang berikutnya 192.168.032. Jangan lupa slashnya diatur /27. Oke, berikutnya 192.168.064/27. Oke, berikutnya di sini 192.168.032.
64 tambah 32 96/27. Oke. Yang terakhir kita bisa lihat sambil kita tunggu loadingnya. Oke. Aplikasi subnet kalkulator ini juga bisa kita pakai untuk mempercepat proses perhitungan ketika banyak sekali kompleksitas yang ada di dalam jaringan yang perlu kita ketahui ketika sedang melakukan subnetting atau melakukan segmentasi jaringan. Baik, kita coba lihat, yaitu 64, 96, 128 dan terakhir 160. Ini yang kita pergunakan. Masih ada di rentang netmask atau network address 192.168.00/24 ketika akan di supernet. Baik, di 96, 128, 160. 96 berarti ini 128. Oke. Nah, ini alamat jaringannya masing-masing. Nah, di sini perlu diketahui. Nah, untuk alamat IP yang nantinya kita pakai, jadi ini alamat jaringan 1 dengan alamat jaringan 192.168.00/27. Nah, untuk pengisian IP address-nya yaitu nanti baik untuk router 1 ataupun untuk router 2. Untuk router 1 di giga 6/0 IP address-nya bisa kita pakai 192.168.01/27. Sedangkan untuk router 2 yaitu kita bisa pakai IP address-nya yaitu 192.168.0.2/27. Begitupun juga nanti untuk router 1 untuk giga 70 yaitu IP address-nya kita lihat 192.168.0.33. Sedangkan untuk PC 34. Sedangkan untuk alamat jaringan untuk network yang ketiga yaitu untuk interface giga 80 yaitu nanti kita bisa pergunakan yaitu 192.168.0.65. Nah, jadi pergunakan alamat IP untuk router yaitu dengan alamat IP awal atau first IP address pada alamat jaringan, atau bisa kita pergunakan alamat IP akhir dari alamat jaringan. Ambil contoh, misalkan kita menggunakan skema pengalamatan IP untuk IP yang terakhir sendiri. Misalkan untuk mulai dari alamat jaringan yang ketiga. Berarti karena di sini alamat jaringannya yang ketiga yaitu network address-nya 64, ya. Berarti broadcast address-nya yaitu 95. Nah, maka nilai 94 kita jadikan sebagai alamat IP terakhir. Nah, itu yang kita bisa pakai di router ketika router tersebut menggunakan alamat IP yang terakhir. Apabila kita menggunakan alamat IP yang pertama, first IP address dari suatu alamat jaringan, maka kita menggunakan 65. Jadi ini alamat IP-nya dari jaringan 3 dengan network address 192.168.0.65, maka first IP address-nya yaitu 192.168.0.65. Sedangkan alamat broadcast address-nya yaitu 192.168.0.95. Berarti berakhirnya yaitu 94. Apabila Anda semuanya sedang mengalami kesulitan, mana alamat broadcast, mana alamat network address, IP yang kita bisa pakai itu mana saja, kita bisa lihat di aplikasi kalkulator subnet. Kita bisa lihat di sini. Untuk jaringan yang pertama kita bisa menggunakan alamat IP pertama yaitu 01 di sini. Atau kita bisa menggunakan alamat IP yang terakhir yaitu 30. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, sedangkan ini aplikasinya. Oke, kita bisa padukan di sini. Nah, kita geser. Nah, jaringan 1 ya, kita bisa pakai alamat IP-nya 1 atau 30. Jadi gunakan untuk addressing atau alamat IP untuk router, gunakan alamat IP pertama atau alamat IP terakhir.
Begitupun juga untuk jaringan berikutnya, kita bisa lihat alamat usable IP yang bisa kita pakai. Nah, sedangkan alamat IP yang jelas tidak bisa kita gunakan yaitu alamat jaringan dan alamat broadcast. Ini yang mengatur yaitu sistem operasi jaringan. Jadi ketika kita menggunakan suatu alamat IP, maka akan terbentuk secara otomatis alamat jaringan diikuti dengan alamat broadcastnya. Demikian untuk materi subnetting kali ini. Harapannya yaitu dengan aplikasi subnet kalkulator yang saya rancang dan buat, Anda semuanya bisa melakukan eksplorasi dan di mana kesulitan-kesulitan tentang perhitungan IP address, subnet maupun subnet bisa kita persingkat kompleksitasnya menjadi hal-hal yang sifatnya lebih praktis. Demikian pertemuan kali ini, semoga ada beberapa hal yang bisa membantu Anda semuanya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.